Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita panjatkan kehadirat-Nya karena pada pagi hari ini kita masih diberi satu kesempatan yang indah dan kita semua sehat. Itu semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Marilah kita mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Saat teduh kita selesai. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka buku pujian kita nomor 18. Masih berdiri, doa pembukaan oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan atas segala pimpinan dan kasih-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang Kau berikan kepada setiap kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami semuanya. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita masih memuji Tuhan. Kita buka lagi buku pujian kita nomor 54. Buku pujian kita nomor 54. Bawalah aku dekat ke salib. Pada bait yang ketiga kembali saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama salibmu sandaranku, rindu kasihmu selama aku hidup. Selanjutnya marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita, marilah kita membuka buku pujian kita nomor 30. Buku pujian kita nomor 30. Bersama. Oh ya Tuhan, Kau tak biarkan daku, oh kasih-Mu masih mencariku. Kau peluk dalam ribaanmu, hantar daku pulang ke kandangmu. Oh selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Seperti biasa kita akan bacakannya saling bertanggapan. Saya ayat yang pertama, sedang jemaat ayat yang kedua dan seterusnya. Jika sudah mendapatkannya, firman Tuhan berbunyi demikian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kita bersama-sama, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Amin. Jemaat Pelawan bersilakan duduk kembali. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita membuka buku pujian kita nomor 57. Pujian nomor 57. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami semuanya boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami semuanya. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan berkati setiap kami. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7.
Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka aku bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaninku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya saya dalam kunjungan, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, dan juga memberitakan akan hukum-hukum Tuhan bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, supaya mereka semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya perhatikan ketika saya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus, ada dua jawaban. Saya golongkan ada dua jawaban yang sering saya dengar. Jawaban pertama adalah, saya tidak pernah berbuat dosa Pak, saya nggak pernah buat dosa katanya. Nah, memang kadang-kadang ada orang seperti itu. Ketika kita memberitakan Injil, di mana salah satu poin dalam pemberitaan Injil itu yaitu bahwa semua manusia adalah manusia yang berdosa, itu disampaikan. Tetapi ada orang-orang yang merasa kalau tidak pernah mencuri, kalau tidak pernah membunuh, kalau tidak pernah menista orang, mereka adalah orang yang tidak berdosa. Itu anggapan sebagian orang. Nah, lalu jawaban yang kedua digolongkan sebagai, ketika saya sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang dosa, supaya mereka datang kepada Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian mereka harus datang ke gereja untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Lalu apa jawaban mereka? Mereka berkata, Pak, saya tidak layak, saya banyak dosa saya begitu banyak. Tidak mungkin Tuhan terima saya, karena dosa saya teramat banyak. Nah, itu jawaban dari golongan yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat. Makasih.
bagaimana kita bisa menang atas dosa? Rasanya tidak mungkin, ya. Rasanya nggak mungkin kita bisa menang atas dosa. Kenapa? Ya, kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Ayat yang ke-13, mari kita lihat ayat yang ke-13. Roma 7 ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebetulnya pasal 7 ayat 13 ini punya konteks dari pasal 7 ayat 1 sampai 12, ya, menjelaskan tentang, ya, bagaimana itu hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara ringkas boleh dikatakan bahwa kalau tidak ada hukum Taurat, maka orang tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah dosa atau tidak. Tapi hukum Taurat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menunjukkan kepada kita yang berbuat kejahatan bahwa itu adalah dosa. Jadi boleh dikatakan bahwa hukum Taurat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita bandingkan dengan ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-7. Ayat 7 dari pasal yang ke-7 mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hukum Taurat, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Taurat ada 5 kitab Taurat, Kejadian, yang Keluaran, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Di sana kita bisa melihat di sana bahwa ada hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Ya. Khususnya intinya dalam 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena hukum Taurat ini manusia, ya, terutama pada waktu itu adalah bangsa Yahudi, dapat mengenal apa itu dosa. Dapat tahu apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Jadi hukum Taurat bukan hanya menuntun seseorang untuk datang kepada Tuhan, tetapi hukum Taurat juga menunjukkan bahwa manusia sudah berdosa karena segala perbuatannya yang jahat, baik keinginan yang jahat, kepentingan diri sendiri, cinta akan duniawi, ya, membenci orang yang lain. Semuanya itu dapat kita tahu bahwa itu adalah dosa karena kita tahu ada hukum Taurat yang menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa. Boleh dikatakan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Dalam kitab Roma pasal 3 misalnya, dalam ayat 10 sampai 12. Di sini mengutip dari Mazmur, ya, bahwa Allah melihat dari sorga, tidak ada seorang pun yang berbuat baik di dalam dunia ini. Seorang pun tidak, tak ada orang yang mengenal Allah. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan dari Adam dan Hawa ini juga ada di dalam dosa. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, mereka sudah ada dalam dosa. Karena dosa ini sudah menjalar kepada seluruh umat manusia. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya tidak mungkin menang atas dosa. Karena kita ini sudah berdosa. Hukum Taurat menunjukkan hal itu. Kemudian yang kedua, kenapa sulit untuk menang dari dosa? Karena manusia, insani ini bersifat daging, terjual di bawah hukum dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Lihat ayat 14 sampai ayat 23 dalam Roma pasal 7 ini. Di situ dijelaskan secara terinci bagaimana manusia yang bersifat daging
terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa ahli teologi yang mengatakan, oh ini Roma 7 ayat 13 sampai 26 ini bicara soal biografi dari Rasul Paulus. Ketika dia belum kenal Tuhan Yesus, itu manusia lama seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini bukan sekedar bicara tentang biografi dari Rasul Paulus, orang rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi inilah keadaan manusia. Kita bersifat daging. Ya. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Rasanya tidak mungkin. Karena daging ini punya keinginan. Keinginan dari awalnya bahwa kita bersifat daging. Kedagingan kita ini. Oleh sebab itu ada firman Tuhan mengatakan soal keinginan daging. Keinginan mata. Keangkuhan hidup. Ya. Kita ini bersifat daging. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan Yesus? Yang secara posisi kita sudah dikuduskan oleh Allah. Tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat. Bahkan dalam kehidupan diri kita sendiri, kita bisa menyaksikan bahwa kita pernah berbuat dosa. Kita pernah jatuh dalam dosa. Di sini sebagai hamba Tuhan, saya yang berdiri di mimbar ini, ya, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak pernah jatuh dalam dosa. Karena melalui mata saya, melalui keinginan dalam hati saya sudah jatuh dalam dosa. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal yang demikian ketika dia menyampaikan khotbahnya di atas bukit. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh. Tetapi dalam hatimu engkau sudah membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Bagaimana kita bisa lepas dari semua ini? Oleh sebab itu beralasan sekali kalau Rasul Paulus mengatakan aku manusia celaka dalam ayat yang ke-24. Bagaimana? Apakah untuk meninggalkan dosa, untuk menang dari atas dosa ini kita harus membunuh tubuh insani kita sendiri, membunuh diri kita sendiri? Saya kira tidak seperti itu untuk menang dari dosa. Lalu bagaimana? Tadi yang pertama kita lihat bahwa hukum Taurat menunjukkan kita adalah orang berdosa, nggak ada yang lepas dari dosa. Lalu yang kedua, kita bersifat daging, punya keinginan daging dari dalam diri kita sendiri yang terus mendorong kita, terus mengajak kita untuk berbuat dosa. Lalu bagaimana kita bisa menang? Rasul Paulus sendiri mengatakan aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, secara kemanusiaan kita sendiri tidak mungkin kita bisa menang atas dosa. Karena kita bersifat daging. Secara kemanusiaan kita tidak bisa terlepas dari hukuman dosa. Tetapi ada jawaban. Bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bisa menang atas dosa. Kita lihat ayat 24 dalam pasal 7. Ayat 24. Kemudian kita sambung dengan ayat 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini jawabannya ayat 25. Oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kita bisa menang atas dosa. Kita bisa terlepas dari hukuman dosa. Lihat dalam konteks ayat ini dalam pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini dituliskan menunjukkan kepada setiap kita bahwa di dalam Yesus kita bisa menang atas dosa.
Oh ya, kita bisa menang atas dosa? Betul, kalau kita ada dalam Tuhan. Dan ini bukan instan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu kita terima Tuhan Yesus, langsung kita menang atas dosa. Tidak. Ini diperlukan suatu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita bisa menang atas dosa. Maka kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan tujuan akhir ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah menang atas dosa, kita bisa berbuah bagi Allah, berbuah bagi Kristus dalam hidup ini. Lihat pasal 7, Roma pasal 7 ayat 4. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya, ya, lihat, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yaitu Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita apa? Agar kita berbuah bagi Allah. Ini tujuan, ya, dari Tuhan, menjadikan kita menang atas dosa, supaya kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat di sini, rasanya tidak mungkin kita menang atas dosa yang sudah merasuki di dalam tubuh insani kita. Kita tidak bisa menang atas dosa oleh karena keinginan daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Tetapi dalam Kristus kita bisa menang. Dan ini diperlukan penyerahan diri kepada Tuhan, supaya kita dipimpin oleh Tuhan, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin membaca ayat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Kita akan baca bersama bagian ini, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16. Dan ini menjadikan satu, ya, komitmen kita, hendaknya menjadikan komitmen kita untuk menang atas dosa. Galatia 5 ayat 16. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami semuanya. Oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami, oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati, memungkinkan kami bisa menang atas dosa. Tolong kami Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami terus menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menang atas dosa. Sehingga dalam hidup ini kami bisa berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan membuka buku pujian kita nomor 230. 230. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang ditugaskan untuk meja perjamuan, silakan. Bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan air, silakan untuk bangkit berdiri. Pujian nomor 230. Kita nyanyikan pujian 230 dan roti dan anggur dibagikan kepada setiap kita. Nyawaku diberikan, nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau
dari mati bangkitlah, nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Yang kedua, ku disengsarakan dengan amat keji, kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Padamu ya Tuhan, segalaku serahkan, ku tinggalkan dosanya, hidupku Tuhan serta rahmat Tuhan berlimpah-limpah, kini ku berserah. Rahmat Tuhan berlimpah-limpah, kini ku berserah. Mari kita masuk dalam doa. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita yang sudah mendukakan hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami, sehingga kami boleh terlepas dari kuasa dosa, kuasa maut. Tuhan, sebelum kami mengucap roti dan anggur ini, Engkau melihat keberadaan kami Tuhan, di mana kami seringkali melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sudah menyakiti hati-Mu Tuhan, sudah mendukakan hati-Mu, dan kami juga sudah menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu mohon kiranya Tuhan Kau mengampuni kami, agar kami boleh dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut anggur ini. Minta untuk Ibu Indah mengucap syukur dalam doa. Kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, oleh karena cinta kasih Allah yang tidak pernah kering dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam tengah-tengah ibadah pada hari ini. Kembali kami boleh mengingat kasih Allah yang terbesar dalam hidup kami. Engkau telah mati dan bangkit bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami boleh terus dengan setia mengiring akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Cawan akan dikembalikan kepada petugas meja perjamuan. Kita akan lanjutkan pujian kita nomor 230. Mulai bait yang pertama. Aku diberikan darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Bait yang ketiga. Padamu ya Tuhan, segalaku serahkan. Ku tinggalkan dunia, hidupku Tuhan serta rahmat Tuhan berlimpah-limpah. Kini ku berserah, rahmat Tuhan berlimpah-limpah. Kini ku berserah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu mari kita membuka buku pujian kita nomor 59. Pujian nomor 59.
Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan ke hadiratnya. Untuk doa syafaat nanti kami serahkan kepada Bapak Ehma Gultom yang pimpin kita dalam doa. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa buat gembala sidang, majelis dan aktivitas gereja. Yang keempat kita berdoa buat jemaat baik itu dari segi kerohanian, kesehatan, ekonomi. Dan kita juga berdoa buat jemaat kita yang sakit seperti Bapak Elda, Bapak Anyi, Ibu Mujiati, Bapak Aliong, Bapak P. Sujan bersama saudara kita Anen. Dan yang kelima kita berdoa buat perkembangan TK kita. Yang terakhir kita berdoa buat persembahan kolekte, perpuluhan, diakonia dan persembahan pembangunan gereja. Kepada Bapak M. Gultom kami persilakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas kasih-Mu memelihara kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh datang mempermuliakan Tuhan. Segala pujian yang telah kami dengarkan kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu boleh kami menjadi pedoman hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ini yang sampai saat ini Tuhan masih dilanda virus penyakit menular. Biar Tuhan senantiasa memulihkan bangsa ini agar setiap aktivitas kegiatan kami boleh lakukan dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjilan di seluruh Indonesia. Biar Tuhan senantiasa memberikan keleluasan bagi penginjil-penginjil-Mu yang terus bekerja memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar seluruh penginjil ini boleh bersukacita bersama Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang dan majelis setiap aktivitas gereja. Tuhan senantiasa memberi kesehatan melakukan semua aktivitas pelayanan gereja yang ada di tempat ini, baik sidang, majelis maupun aktivisnya boleh bahu-membahu dalam setiap perkembangan, setiap pelayanan yang ada. Kami berdoa juga untuk kerohanian jemaat-Mu, kesehatan dan ekonominya. Biar Tuhan senantiasa melawat akan setiap jemaat-Mu, khususnya bagi kerohanian mereka, agar mereka terus kuat dan teguh di dalam-Mu. Bahkan Kau memberkati akan kesehatan dan ekonomi setiap usaha dan pekerjaan mereka, baik kami sebagai pedagang, pegawai negeri, wira swasta, bahkan apapun yang kami lakukan untuk menghidupi rumah tangga kami, biar Tuhan senantiasa campur tangan dan memberkati segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk perkembangan TK Makedonia yang ada di sini, biar senantiasa Kau tahu Tuhan bahwa TK ini terhenti dikarenakan virus corona. Setiap belajar tatap muka terhenti, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan murid-murid yang diajar secara daring biar senantiasa boleh memahami apa pelajaran yang mereka terima. Bahkan firman Tuhan yang ditaburkan melalui TK ini, biar Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa juga untuk saudara seiman kami yang sakit, yaitu Ibu Elda, Bu Anyi, Bu Mujiati, Bapak Aliong, Bapak Sujan, bahasa saudara Anen. Biar Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya untuk mempunyai kesembuhan, tapi kami tahu ada kuasa-Mu yang ajaib boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.